Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM 2002075010029, di mana di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Adapun judul materi yang akan saya paparkan yaitu Problem Tri Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut secara terpadu. Adapun masalah intinya yaitu overeksploitasi sumber daya pesisir, di mana masalah inti ini memiliki penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Untuk penyebab langsung yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk pesat, yang kedua, konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, yang ketiga, kemiskinan masyarakat, dan yang keempat atau yang terakhir, tak tegasnya persetujuan dan hukum laut. Kemudian penyebab tidak langsung yaitu yang pertama, meningkatnya pemukiman di kawasan pesisir, yang kedua, tak jelasnya kewenangan dan peraturan hukum, yang ketiga, tak adanya koordinasi dan komunikasi, dan yang keempat, penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat. Dan yang kelima yaitu kurang kesadaran dan law enforcement. Adapun efek dari masalah tersebut yaitu yang pertama, degradasi lingkungan, yang kedua, meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan, yang ketiga, hasil tangkapan penerimaan menurun dan kesejahteraan masyarakat menurun, yang keempat, ketidakpastian hukum dalam pengelolaan, dan yang kelima, intruksi air laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Untuk objektif Tri Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut secara terpadu, yaitu goal atau sasaran sumber daya pesisir dan lautan lestari. Adapun ultimate goals atau tujuannya yaitu yang pertama, degradasi lingkungan dapat dicegah, yang kedua, variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil, dan kesejahteraan masih terjamin. Yang ketiga, kepastian hukum dalam pengelolaan. Adapun upaya intervensi langsung dan upaya intervensi tidak langsung. Untuk upaya intervensi langsung yaitu yang pertama, membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu atau daya dukung. Yang kedua yaitu penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir, adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Yang ketiga, mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya. Dan yang keempat, kesadaran masyarakat memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat. Kemudian, untuk upaya intervensi tidak langsung yaitu yang pertama, program keluarga berencana penataan permukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlu koordinasi dan komunikasi antara stakeholders. Yang ketiga, pengaturan resorsi property right dan menghargai kearifan lokal. Dan yang keempat, penyadaran masyarakat dan law enforcement. Kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir mencakup beberapa koordinasi, yaitu koordinasi dalam tim PWPLT atau pemulihan terumbu karang dan mangrove, seperti yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, Departemen Hubungan Internasional, dan lain-lain, mencakup konsep PWPLT dalam tataran nasional ke peraturan pemerintah. Kemudian koordinasi dalam tim PWPLT provinsi yaitu Bapeda Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Pengelolaan Taman Laut, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, dan dinas terkait lainnya, mencakup PWPLT pesisir provinsi ke DPRD provinsi dan ke Perda atau pemerintah daerah. Kemudian koordinasi
dalam PWPLT Kabupaten Kota, yaitu Bapeda Kabupaten Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dinas terkait lainnya, mencakup PWPLT Kabupaten Kepulauan Seribu, ke DPRD Kabupaten Kota, dan ke pemerintah daerah. Kemudian koordinasi dalam PWPLT yaitu mencakup Bapeda Kabupaten Kota, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dinas terkait lainnya. Mencakup PWLPT kawasan pesisir dan gugus pulau ke pemerintah daerah atau SK Bupati. Kemudian dalam implementasi pengelolaan pesisir dan lautan terpadu di Kelurahan Pulau Panggang, tentunya dibutuhkan koordinasi lembaga yang terlibat. Setiap lembaga memiliki peran sebagaimana yang akan saya sebutkan. Setiap lembaga memiliki peran yaitu untuk lembaga koordinasi, yaitu yang pertama Bapeda bertugas mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir dan programnya. Bapeda mengatur proses studi analisis tentang dampak lingkungan atau AMDAL. Kemudian Ditjen Anggaran bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan alokasi sumber dananya untuk menunjang implementasi program. Kemudian yang ketiga, Dirjen Bagda atau bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan Bangda termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah. Yang keempat, Pusat Pengembangan dan Penelitian Oseanologi bertugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, pusat informasi data ekosistem kelautan, dan memberikan saran untuk lembaga lainnya. Yang kelima, Bapeda Provo Kabupaten Kota bertugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan regional dan sektoral serta swasta di daerah, khususnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan tata ruang. Kemudian untuk lembaga panitia ada yaitu yang pertama, Dewan Maritim Indonesia bertugas mengkoordinasikan penanganan masalah. Yang kedua, kelompok kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek kelautan di daerah. Dan untuk lembaga sektoral yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan bertugas mengelola, mengembangkan dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan, pengelolaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil, serta kawasan konservasi laut. Kemudian Departemen Kehutanan atau Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam bertugas mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan, seperti penetapan dan Taman Lautan Nasional. Kemudian untuk yang ketiga yaitu Departemen Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Laut bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan laut sebagai media transportasi penanggulangan pencemaran. Yang keempat, Departemen Pertambangan dan Energi atau Dirjen Minyak dan Gas bertugas mengelola berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir atau onshore dan lepas pantai atau offshore. Kemudian yang kelima, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertugas bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan penelitian-penelitian yang terkait. Kemudian yang keenam, TNI Angkatan Laut
atau Dinas Hidrografi dan Oseanografi atau Dishidros bertugas sebagai pengamanan batas teritorial laut, pengumpulan data dan data hidrosenogradi, dan memproduksi peta-peta wilayah dan laut.